awal tahun 90-an ini marak banget Miss Pageant gitu di berbagai kota gitu ya. Kenapa sih kalah menang nggak ada masalah buat seru-seruan? Itu hari terakhir loh daftarin Glenda. Waktu itu saya dipercaya oleh manajemen untuk pegang salah satu cabang terbesar se-Indonesia. Ini banker bisa apa ya? Tapi ya gimana? Ya namanya ini challenge. Paling gampang itu reksadana karena udah nggak usah pusing ya. Dia basket of portfolio yang suka orang-orang luput. Senengnya ikut-ikutan. Halo Sobat Merasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Ngomongin soal pasar modal dan dunia keuangan, tentunya kita punya beberapa figur inspiratif terutama untuk para wanita nih. Hari ini kita kedatangan satu figur inspiratif tersebut dan langsung aja yuk kita mau sapa Ibu Reita Varianti selaku Presiden Direktur dari Star Asset Management. Halo Ibu Reita. Halo Glenda. Apa kabar Ibu Reita? Baik, alhamdulillah. Oke, cantik sekali Ibu. Terima kasih sudah mau datang ke Hidden Masters. Harus dong. Kan ini acara yang bagus banget, seru banget. Oh, tentunya kita yang merasa terhormat nih Ibu Reita boleh datang ke acara kita. Ibu Reita, akhir-akhir ini banyak sibuk apa nih Ibu? Ya biasalah, kita udah mau masuk ke akhir tahun. Semua target yang kita set up untuk sepanjang tahun kan harus fulfill ya, harus deliver ya Glenda. Jadi ya udah, ya mudah-mudahan ya, insya Allah hasilnya juga sesuai. Baik, Bu Reita boleh kilas balik nih, sudah berapa lama berkarir di dunia keuangan? Udah 30 tahunan ya. Wow, 30 tahun. Asalnya itu memang belajar mengenai finance atau bagaimana nih Bu Reita? So actually basic aku S1-nya itu adalah Math and Science. Oke, matematika. Dan tepat nih ya, jurusannya ambil math. Memang berarti kan intinya apa yang kita sukain dan kita yakin, kita believe pasti akan bisa menjadi sesuatu yang very valuable untuk kita dan tentu ya bergunalah untuk semua gitu ya, asal ditekuni dan kita enjoy. Saya rasa background apapun gak ada masalah. Oke, menarik, boleh cerita sedikit nggak Bu? Kenapa memilih matematika? Jarang loh yang memilih matematika murni sebagai jurusan kuliahnya. Jadi lucu sih gitu, dari SMA saya udah masuknya kan pas di penjurusan memang di IPA gitu ya. Memang dari awal tuh nggak begitu suka hafalan gitu loh. Hafalan pasti waktu main saya berkurang nih gitu. Ya. Waktu nonton saya berkurang, waktu baca saya berkurang nih, gimana nih gitu ya. Jadi memang ternyata science nih lebih banyak lebih kepada kita tahu basic formulanya dan kita explore sendiri. So many ways untuk dapat hasil atau jawabannya gitu ya. Jadi begitu juga pada saat lulus orang tua saya nanya, yang mana nih yang kamu mau gitu ya. Saya putuskan untuk ngambil Math and Science ini dan tepatnya jurusannya di Math. Saya apply ke 2 universitas negeri dan keterima di salah satunya tanpa tes. Jadi jalur langsung. Memang pada saat awal 90-an kan juga kita yang perempuan nih ya masuk ke jurusan-jurusan yang eksak nih nggak banyak gitu. Jadi temennya banyaknya cowok semua, seru kita gitu ya, main gitu ya, kita belajar. Seru banget nih dengar cerita masa kuliahnya Bu Reita. Nah, dari matematika kok tiba-tiba bisa keuangan nih Bu Reita? Jadi sebenarnya mungkin ini bagian dari perjalanan hidup ya Glenda. Jadi awal tahun 90-an ini marak banget Miss Pageant gitu di berbagai kota gitu ya. Termasuk salah satunya di Bandung itu lagi diadain pemilihan putri kampus se-Jawa Barat gitu ya. Saya sih nggak pusing gitu loh, malah nyalonin ke teman lain, ikut nih. Tapi akhirnya teman-teman pada bilang, coba deret, kenapa sih kalah menang nggak ada masalah buat seru-seruan. Itu hari terakhir loh daftarin Glenda. Kok nggak tahu kepanggil, mulai dari babak semifinal sampai masuk jadi salah satu finalis dan akhirnya hari-hanya masuk sebagai salah satu pemenang gitu. Salah satu sponsor kebetulan adalah Bank Niaga, salah satu bank swasta terbesar saat itu ya. Jadi rupanya mereka sering ngadain acara-acara gini untuk mulai tangkepin talents yang mereka anggap
cocok dan sesuai dengan kriteria masuk atau kerja di sana. Sebagai sponsor, automatically para pemenang ini langsung diberikan kesempatan untuk bisa kerja di sana. Jadi itu awal ceritanya. Ini kalau ada anak matematik nyasar ke dunia keuangan, dan so my first career adalah ya become a banker. Itu tadi ceritanya. Oke, jadi banker. Tapi awal-awalnya nggak menyangka gitu ya Bu akan berkarir di situ. Iya, betul. Akhirnya enjoy tapi karena waktu itu masih sambil kuliah gitu ya, jadi kok kayak berat banget hidup ini. udah matematika, banker lagi. Ya, tapi seru, ilmunya banyak gitu ya. Karena kalau kita udah akhir-akhir gitu ya, seperti Glenda ketahui, udah nggak banyak ya. Udah mostly tinggal nyiapin skripsi, data, konsultasi sama dosen pembimbing dan lain-lain gitu. Di banking berapa tahun Ibu Rita? Terakhir itu saya di Lipo Bank. Waktu itu saya dipercaya oleh manajemen untuk pegang salah satu cabang terbesar se-Indonesia. Nah, ini kalau nyambung ke pendidikan tadi, saya pikir saya harus punya sesuatu untuk strengthen dari S1 yang udah saya miliki, yaitu in a math background, yang memang terbukti cukup terpakai di dalam semua logic thinking dan pengambilan keputusan saya gitu ya. Oke, pengen ngambil apa? Magisternya, pengen ngambil finance. Nah, jadi di sini ternyata benar seperti yang saya harapkan, pemahaman saya dan pengetahuan saya di finance bisa mengkomplement S1 background saya. Jadi sekarang ya udah di dunia keuangan dengan dua basic ini buat saya ya quite fun untuk menjalani. Oke, pindah haluan sedikit ke pengelolaan di pasar modal. Tadi saya sampaikan gitu ya, posisi terakhir saya di bank pada saat itu adalah as a senior assistant vice president yang membawahi cabang dengan omset dan aset terbesar saat itu di Indonesia, dan yang memiliki lini khusus sebagai payment bank bagi anggota bursa. Nah, jadi bertahun-tahun tuh karena saya serve para anggota bursa ya, 100 lebih perusahaan sekuritas yang tercatat sebagai anggota bursa, dan kebetulan cabang kita juga di cabang Bursa Efek Jakarta. Saat itu banyak ketemu mereka, diskusi dengan mereka, meeting dengan mereka, plan yang sedang mereka lakukan, needs yang mereka butuhkan dari bankernya dan lain-lain. Kok dinamis banget dunia pasar modal. Itu awalnya yang membuat saya yaitu tertarik ke pasar modal, sehingga setelah 14 tahun berkarir di kedua bank tersebut, mulai dari Niaga sampai dengan Lipo Bank, saya memutuskan di 2004 untuk pindah industri, yaitu ke pasar modal. Wow, di pasar modal hingga sekarang dipercaya menjadi presiden direktur nih dari Star Asset Management. Luar biasa Ibu Rita. Apa sih rahasianya dan apa aja nih tantangannya Bu? Jadi memang seperti tadi saya sampaikan gitu, saat di 2004 memutuskan bener-bener totally pindah industri dari bank ke capital market ya. Pertama kali itu saya diterima Sekuritas gitu ya. Ini merupakan satu pengalaman yang nggak terlupakan. Dan saya dipercaya untuk menjadi National Sales Division Head. Ada 18 cabang saat itu dan 5 kantor representatif se-Indonesia. Ini banker bisa apa ya? Tapi ya gimana? Ya namanya ini challenge. Once kita memutuskan pindah dan menerima challenge itu, lakuin sebaik-baiknya. Ya udah. Semua orang udah pulang, saya sampai malam masih baca, masih mempelajarin, ya kan? What is the industry? What is the policies behind? Regulations-nya, itu kan semua berbeda, tanda kutip dengan dunia saya sebelumnya, gitu ya. Akhirnya saya juga ngambil ujian yang terkait di pasar modal, karena kita harus ada license, dan jalan dengan baik, sebaik-baiknya, sehingga dari Terima Sekuritas saya bisa masih lanjut di dunia pasar modal, ke CMB Principal Asset Management, ke BNI Asset Management, dan terakhir di Star Asset Management. Akhirnya di Star Asset Management, apa yang membuat challenge di sini tuh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya Bu? Ya
sebenarnya ya Glenda, di semua tempat ada challenge-nya tentu ya gitu. Tapi kan kalau kita bicara biasanya tolak ukur kita masuk ke satu institusi, pasti ya kita lakukan adalah oke, posisi perusahaan ini di mana dan apa yang tepat untuk membuat perusahaan ini sukses, ya kan? Apa differentiation yang bisa disuguhkan oleh perusahaan ini untuk compete dan one day to be on the top, kan seperti itu. Nah, jadi yang bisa dilakukan tentu adalah kita duduk, tenang, identify segala hal, ya kan. Kita profiling perusahaannya, kita tentukan strategi paling short term atau quick wins-nya, kita tentuin strategi mid terms-nya, dan apa yang untuk long term atau jangka panjangnya. Nah, semua ini semua dilakukan paralel dengan tim yang ada, plus proses kita mulai ngerekrut talent-talent dari industri, kemudian juga kita setup roadmap kita sampai 5 tahun ke depan, kita tentukan skala prioritasnya yang mana, mulai bikin produk, mulai perluas jalur distribusi, kemudian juga manage fund performance kita konsisten sebagai bekal dan investasi kita untuk sudah bisa rolling di tahun depannya. Alhamdulillah ya Glenda, it happen. Star Asset Management itu kalau di industri ada league table istilahnya, itu di rank 43. Sekarang per Agustus kami sudah di rank 17, sudah masuk di top 20 gitu ya. Pada saat itu dana kelolaannya mungkin 3 triliunan. Saat ini dana kelolaan kami total sudah 17 triliun. Ya, sudah dilengkapi dengan mungkin udah lebih dari 50 produk. Sudah diperkuat oleh agen penjual, udah lebih dari 14 agen penjual. Dan pertumbuhan number of client yang juga signifikan ya. Ada direct investor, hampir 1.500 investor within 3 tahun ini. Ibu Reta telah meniti karir di 3 institusi keuangan yang berbeda, mulai dari bank, sekuritas, hingga aset manajemen. Nah, tantangannya apa aja nih Bu di tiap institusi ini? Waktu di bank itu salah satu fungsi yang di-assign bagi cabang saya khusus adalah bertindak sebagai payment bank bagi seluruh anggota bursa. Di awal tahun 2000-an itu cuma ada 3 payment bank, 1 bank asing, 1 bank BUMN, dan 1 bank swasta. Market share-nya ini direbutin sama 3 bank kan ya. Jadi ini gimana caranya gitu ya, sebagai newcomer bank saya juga bisa merebut bangsa itu gitu ya. Alhamdulillah dengan semua proses mapping, identifikasi, pemberian solusi yang lebih baik, dengan kita strengthen teknologi kita, customer journey atau customer experience yang lebih baik, dan comprehensive service, kita bisa merebut pangsa pasar dari di bawah 5% saat itu, setelah berapa tahun itu menjadi 33%-an gitu ya. Nah, kalau di perusahaan sekuritas, pada saat saya join ke Trimegah Sekuritas di 2004, 2005-nya krisis keuangan Asia. Pada saat itu inflasi sangat tinggi sekali, sehingga untuk cover the inflation, maksudku pemerintah harus naikkan suku bunga di bank. Tentu jenis reksadana yang bertolak belakang dengan kenaikan suku bunga adalah jenis reksadana pendapatan tetap. Padahal tahun 2005 itu hampir semua investor itu belinya reksadana pendapatan tetap. Alhasil itu reksadana minus sampai 10%. Nasabah ngamuk karena shock, karena memang edukasi terhadap reksadana belum se-advance sekarang Glenda. Jadi mereka selalu bilang, dikemanain uang saya kok bisa loss sampai 10%. Padahal itu kan bond yang menjadi underlying-nya mengalami penurunan harga valuasi, istilahnya mark to market. Itu mereka nggak mau tahu. Jadi yang ada ya udah saya sama tim, karena kita cover seluruh Indonesia, kita punya belasan cabang seluruh Indonesia maupun bank, agen penjual, ya udah kita bagi tim, benar-benar bikin kayak pos dan call center untuk force major ini. Kita samakan standar untuk menyampaikan ini ya, permasalahan ke nasabah, dan secara paralel tim juga membuat satu strategic solution lainnya, yaitu bikin produk baru di mana nasabah yang redeem semua itu kita coba pindahkan ke produk baru, dan bersama-sama kita tunggu sampai produk barunya ini pada saat itu
reksadana terproteksi sampai dengan akhirnya lossnya nasabah bisa tertutup dari produk baru tersebut. Baik, kita berbicara soal investasi pribadi nih dari segi Bu Rita. Prinsip dan strategi investasi Bu Rita pribadi seperti apa? Strategi investasi itu tentu harus disesuaikan sama goalnya, goal investasinya, horizon atau jangka waktu yang kita miliki, dan profil resiko yang kita aminin. Kan sesimpel itu menurut saya gitu ya. Disiplin dalam berinvestasi. Jadi saya dari sejak muda memang udah coba apa ya yang kira-kira yang kedepannya investasi saya ini bisa mengalahkan inflasi dan bisa memberikan capital gain yang cukup di sekian belas tahun ke depan pada saat anak-anak ready sekolah. Jadi untuk itu saya masuk ke reksadana yang saat itu saya yakin cukup mampu untuk memberikan capital gain yang signifikan ke depan, yaitu reksadana saham. Masuk ke sana, kemudian alokasikan juga kepada US dollar portion. Saya juga masuk di insurance, life insurance, lebih untuk proteksi kita gitu, dan anggarkan sedikit untuk ke reksadana yang lebih moderat, yang jenisnya pendapatan tetap. Dan ini terus secara disiplin saya lakukan ya. Setiap habis terima bonus ataupun bulanan yang bisa disisihkan sesudah terpotong dengan biaya bulanan kita gitu, itu masuk. Tapi ini semua memang harus dilakukan secara disiplin ya. Oke, ini sebuah tips juga nih untuk para ibu rumah tangga yang baru berkeluarga. Kalau mau anaknya sekolah yang bagus, itu bisa di-consider ya Bu untuk reksadana saham dan betul. Yang profil moderat seperti itu ya. Masih masuk kategori agresif. Masih kalau agresif reksadana bahkan saham. nih ya. Toh kita tahu kita punya horizon waktu yang cukup memadai sebenarnya seperti itu. Jadi biarpun pernah kerja di sekuritas, Ibu Rita tetap instrumen favoritnya adalah reksadana, begitu ya? Kurang lebih begitu. Oke, dan kita tahu tahun ini tuh digadang-gadang memang tahunnya obligasi dan juga reksadana. Bu Rita masih setuju nggak tentang pendapat ini hingga akhir tahun nih, Bu? Reksadana itu serunya, dia itu bener-bener basket of portfolio yang terdiversifikasi. Jadi nggak cuman isinya satu macem. Jadi kalau kita butuh beli saham harus satu lot minimal 100 lembar. Sementara reksadana yang start 10.000 aja udah banyak sekali. Tapi bisa diisi dengan berbagai portfolio. Nggak cuma saham satu macam yang kita beli itu. Bisa ada saham A, saham B, saham C. Kalaupun dia reksadananya campuran, bahkan bisa ada obligasi A, B, C. Terdiversifikasi resikonya dan nilai ekonomisnya lebih kecil. Dan kalau bicara 2023 ini memang benar. Reksadana jenis pendapatan tetap itu ya saat ini masih menjadi the darling bagi industri ya. Karena memang orang-orang sedang avoid uncertainty ya, dengan The Fed terus menaikkan suku bunga gitu kan. Apa yang lebih safe haven ya mereka pilihnya lebih banyak kepada jenis pendapatan tetap. Nah, sebagai seorang ibu rumah tangga juga nih, sebagai seorang ibu tapi udah berkarir 30 tahun lebih gitu ya Ibu Rita. Gimana cara menyeimbangkan antara karir dan juga kehidupan keluarga nih? Pada awal-awalnya sambil di sela-sela pergi ke kantor, saya juga harus punya agenda ambil rapot anak, ya, meeting dengan orang tua murid dan guru dan lain-lain gitu. Saya coba compensate hal ini di Sabtu Minggu ya Glenda ya. Jadi Sabtu Minggu ini adalah kalau saya tidak ada dinas keluar kota atau tidak ada acara kantor gitu ya, saya benar-benar upayakan optimal bagi anak-anak. Jadi saya pikir dari segi frekuensi mungkin saya nggak dapet, tapi dari segi quality mudah-mudahan itu yang saya bisa berikan untuk keluarga di saat beberapa momen-momen penting mereka seperti wisuda dan lain-lain. Itu sincerely mereka mengucapkan thank you ya Mama selalu ada untuk kita. Ya alhamdulillah happy. Oke, jadi keluarga baik anak-anak maupun suami juga support dan dukung karirnya Ibu Rita. Betul. Seperti itu ya. Dan Ibu Rita tetap hadir nih untuk keluarga, luar biasa. Ibu Rita di usia sekarang masih ada nggak sih goal dalam hidup yang ingin Bu Rita capai? Kalau bicara goal kadang-kala definisinya bisa beda-beda ya. Dulu waktu awal merit saya cuman bahkan waktu masih zaman sekolah misalnya, goal saya simple, cepat-cepat lulus kuliah, dapat suami yang baik, punya anak yang lucu. Sejalan dengan waktu misalnya, goalnya jadi beda lagi. Jadi akhirnya kalau kita pikir-pikir nggak pernah ada habis-habisnya. Semua ngejar disesuaikan sama ekspektasi hidupnya. Contoh paling sepele adalah waktu itu saya masih di bank ya. Sebagai kepala cabang yang selalu mau the best brands naik ke panggung tiap tahun, saya merasa
harus all out di situ gitu ya. Jadi almarhum ibu saya sakit at that time, dia sakitnya cepet ya, tapi saya coba kirim supir deh, coba kirim perawat, udah ke rumah sakit pakai kartu kredit saya, apa sih mau beli makan gitu. Semua saya support dari sisi berbeda. Waktu dia nggak lama masuk rumah sakit, koma dan meninggal, saya mencoba berpikir bahwa seharusnya mestinya yang dia inginkan adalah keberadaan saya. Jadi dari situ adalah cikal bakal semuanya berubah, Glenda. Yang terpenting adalah bukan untuk diri pribadi, tapi sekeliling kita semua. Sedih gitu ya. Dan saya belajar bahwa nggak semua goal bisa dikejar. Saya berpikir bahwa goal itu adalah happiness yang saya bisa deliver kalau di lingkup kerja, di lingkup keluarga, and in my social living. Baik, Ibu Reta boleh bagiin tips nih mungkin buat sahabat Firasat, terutama ibu-ibu rumah tangga kan biasanya menjadi kunci nih ya untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga. Gimana nih Bu Reta? Sebenarnya tipsnya simple. Semua balik lagi kepada berapa yang kita hasilkan dan berapa yang mau dialokasikan atau di saving ya dalam bentuk investasi gitu ya. Paling gampang itu reksadana karena udah nggak usah pusing ya, dia basket of portfolio dengan nilai ekonomis yang murah untuk kita beli per satuan unit penyertaan dan dikelola oleh manajer investasi handal dan terpercaya gitu ya, dan bisa beli lewat Navi gitu ya. Oke. Belinya produk produk reksadana Star ya. Tapi satu hal sebenarnya yang suka orang-orang luput, senengnya ikut-ikutan. Padahal belum tentu jenis investasi yang ikut-ikutan itu cocok dengan profil resiko dia dan jangka waktu dia untuk save atau simpan gitu ya. Kita harus sesuaikan dengan tujuan investasinya nih untuk apa. Kemudian jangka waktunya dari idle money yang ada ini ada berapa besar, ada berapa banyak, dan itu tadi profil resiko kita. Kita cocok nggak dengan ada potensi loss sampai 10%. Oh nggak mau, saya maunya di bawah itu. Ya jangan masuk ke reksadana saham dan seterusnya gitu. Kemudian hati-hati juga tidak untuk taruh seluruh idle money kita sebagai tujuan investasi tadi di one basket aja dia. Cuman terlalu resikonya. Gitu ya, Bu, ya? Semua dicemplung ke situ ya. Baiknya sih didiversifikasi dengan baik ya. Baik, Bu Reta. Satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Reta. Apakah definisi sukses untuk Ibu Reta? Sukses juga definisi tiap orang beda-beda tergantung dari life expectation tiap orang gitu ya. Semua challenge dalam hidup, dukanya, sukanya juga banyak gitu. Sehingga saya end up dengan satu kepercayaan saya. Ini personal, orang lain mungkin belum tentu sama gitu ya. Buat saya sukses itu, saya sehat, saya bisa bersyukur. Tentu saya bisa optimal dalam mendeliver semua bagian dari kehidupan yang saya jalanin. Di part pekerjaan, ya mendeliver yang terbaik. Di part kehidupan berkeluarga, ya saya mendeliver yang terbaik bagi keluarga saya. Di part social living kita, ya saya mendeliver yang terbaik. Berteman, ditemani, mengingat, diingat. Bijaksana sekali, terima kasih Bu Reta sudah berbagi ceritanya di Hidden Masters. Sama-sama Glenda, seru ya. Sahabat Firasat, itu dia tadi perjumpaan dan perbincangan kita bersama dengan Ibu Reta Varianti selaku Presiden Direktur dari Star Asset Management. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak insight nih, terutama untuk sahabat Firasat yang mengelola dana sebagai ibu rumah tangga. Sampai jumpa lagi sahabat Firasat di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.